Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Andrika Putri, NPM 2041040173 dari kelas BKIB. Di sini saya memenuhi tugas BK Dewasa dan Lansia dengan materi yang berjudul Kondisi Fisik dan Psikologis Masa Dewasa dan Lansia. Adapun sebab-sebab yang akan saya jelaskan pada materi ini, yang pertama pengertian masa dewasa akhir dan lansia, yang kedua perubahan fisik dan psikis dewasa akhir, yang ketiga perubahan fungsi, seksualitas, dan aspek psikososial, yang keempat perubahan peran sosial pada dewasa akhir di masyarakat, yang kelima permasalahan di usia lansia, yang terakhir ada cara menyikapi perubahan psikologi lansia. Pengertian masa dewasa akhir dan lansia. Masa dewasa akhir disebut juga masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang, yang dimana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Dalam pandangan psikologi, masa tua atau lansia memiliki umur sekitar 60 sampai ia meninggal, di mana pada usia ini terjadi penurunan kekuatan fisik dan penurunan daya ingat seseorang. Perubahan fisik dan psikis dewasa akhir. Perubahan fisik dewasa akhir merupakan menurunnya dan memburuknya fungsi atau keadaan fisik pada lansia. Perubahan fisik ini perubahan yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Perubahan ini juga pasti terjadi pada masa dewasa akhir atau lansia, yang dimana tidak ada seseorang pun yang bisa menghindari dan menutupinya. Menurut David Welser, kemunduran kemampuan mental merupakan dari proses penuaan organisme secara umum. Hampir sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa setelah mencapai puncak pada usia antara 45-50 tahun, kebanyakan kemampuan seseorang secara terus-menerus mengalami penurunan. Hal ini juga berlaku pada seseorang lansia. Perubahan fungsi seksualitas dan aspek psikososial. Penurunan fungsi seksualitas berhubungan dengan gangguan fisik seperti gangguan jantung, gangguan metabolisme seperti diabetes mellitus, vaginitis, kekurangan gizi yang dikarenakan permasalahan pencernaan yang menyebabkan menurunnya nafsu makan. Adapun pemicu perubahan aspek psikososial pada lansia adalah menurunnya fungsi kognitif dan psikomotor. Fungsi kognitif yang merupakan proses belajar, pemahaman, ataupun perhatian sehingga menyebabkan reaksi dan perilaku lansia melambat. Sedangkan psikomotorik adalah dorongan kehendak meliputi gerakan, tindakan, dan koordinasi yang berakibat lansia menjadi kurang cekatan. Perubahan peran sosial pada dewasa akhir di masyarakat. Semakin lanjut usia, biasanya lansia akan melepaskan diri dari kehidupan sosialnya, dikarenakan segala keterbatasan yang ia miliki. Keadaan ini berdampak pada menurunnya interaksi sosial pada lansia, baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut mengakibatkan kehilangan peran di tengah masyarakat dikarenakan kualitas fisik yang menurun, sehingga para lansia merasa tidak dibutuhkan lagi karena energinya sudah melemah. Adapun fungsi untuk perubahan hidup seseorang khususnya di masa lansia ini. Berikut beberapa fungsinya. Yang pertama, ada motivasi sebagai penggerakan merupakan suatu alat pergerakan dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan seseorang. Jadi, di masa lansia ini, mereka lebih banyak membutuhkan dorongan atau motivasi untuk bisa bergerak menuju jalan yang lebih baik. Yang kedua,
Motivasi sebagai pengarah dalam suatu kehidupan, yang artinya menggerakkan perbuatan ke arah pencapaian tujuan yang diinginkan. Seperti kebanyakan seseorang lansia untuk bisa menghadapi datangnya kematian dengan baik. Permasalahan di usia lansia. Yang pertama itu ada kesepian. Kesepian ialah kehilangan pasangan hidup atau berada jauh dengan anak-anak yang telah mempunyai kesibukannya masing-masing, kadang membuat para lansia merasa kesepian. Yang kedua, duka cita. Duka cita akibat kehilangan orang yang dicintai adalah hal yang dapat menimbulkan depresi yang sangat mendalam pada lansia, sehingga memicu gangguan fisik dan kesehatannya. Yang ketiga itu ada depresi. Beragam permasalahan hidup seperti kemiskinan, penyakit yang tak berkunjung membaik, kematian pasangan, keturunan yang tidak bisa merawatnya dapat menyebabkan depresi. Yang keempat, gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan biasanya terjadi karena adanya depresi, efek samping obat, ataupun penghentian konsumsi suatu obat. Yang kelima, parafenia. Parafenia merupakan suatu bentuk skizofrenia yang berbentuk pada rasa curiga yang berlebihan. Hal ini terjadi pada lansia yang terisolasi atau menarik diri dari kehidupan sosial. Yang keenam, sindroma diagnosi. Keadaan di mana seorang lansia menunjukkan tingkat atau perilaku yang mengganggu seperti bermain-main dengan urin atau menumpuknya barang-barang dengan tidak teratur. Materi terakhir ialah cara menyikapi perubahan psikologi lansia. Peran penting keluarga dalam membina kondisi psikisnya. Pada umumnya, lansia yang memiliki keluarga masih sangat beruntung karena keluarga yang merawat dan memperhatikan dengan penuh kesabaran. Namun pada lansia yang tidak punya pasangan hidup, anak-anak atau kerabat, dan ada pula yang memang memilih berbujang sepanjang hidupnya, seringkali menjadi telantar karena tidak ada yang merawatnya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.